Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan Mutiara Pagi untuk edisi Rabu 28 Februari 2024. Dan pada pagi hari ini pendengar kita akan mengkaji tentang ilmu waris, nilainya separuh dari ilmu Allah. Bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MSY yang hari ini kebetulan Ustadz tidak bisa hadir di studio, jadi kami coba untuk menghubungi melalui line teleponnya dan alhamdulillah kami sudah tersambung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mudah-mudahan Ustadz kembali sehat ya Ustadz ya. Min. Iya, iya. Batuk. Lagi batuk pilek flu. Oke, semoga lekas sembuh Ustadz. Baik, Ustadz, hari ini kita akan mengkaji tentang ilmu waris, nilainya separuh dari ilmu Allah ya Ustadz ya. Ya, dan pendengar Ustadz Nasuha Fakih SAG MSY, beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Sebelum nanti Anda dapat bergabung melalui telepon ya, berinteraksi bersama Ustadz Nasuha Fakih melalui telepon RRI di 0231849329 dan nanti juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan juga melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Kemudian juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui live chat RRI Digital dan juga di kolom komentar di YouTube channel RRI Cirebon juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan ya. Oke, kita dengarkan dulu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasuha Fakih tentang ilmu waris, nilainya separuh dari ilmu Allah. Seperti apa? Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amma ba'd. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama untuk menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alhamdulillah kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sehat, diberikan umur panjang, lebih-lebih adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi siaran RRI Cirebon, Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, saya mengangkat tema tentang ilmu waris, nilainya separuh dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema ini saya angkat berdasarkan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
beliau menyampaikan an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamul fara'id wa 'allimuhan nasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada manusia. Fa innaha nisful ilmi. Sesungguhnya ilmu waris adalah separuh dari ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Wa huwa yunsa, dan ia akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan sesungguhnya ilmu yang pertama kali yang akan dicabut, yang akan diangkat dari umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya ilmu waris ini, sehingga sejak 14 abad yang lalu Rasulullah telah menyampaikan bahwa ilmu waris ini value-nya atau nilainya itu adalah separuh ilmu. Kalau kita melihat sumber ilmu Allah itu di mana? Kan gitu pertanyaannya. Ternyata sumber ilmu Allah ya tidak lain dan tidak bukan adalah di Al-Qur'anul Karim. Nah, ayat-ayat dalam Al-Quran itu berapa jumlahnya? Secara kesepakatan ulama itu bahwa ayat Allah itu dalam Al-Quran itu jumlahnya 6.666 ayat. Walaupun ada ulama yang mengatakan tidak demikian. Kita ambil yang mudah sajalah. Jadi jumlah ayat Al-Quran sebagai sumber ilmu Allah itu adalah sejumlah 6.666 ayat. Sedangkan kalau kita melihat kaitannya dengan masalah ayat-ayat tentang mengenai waris, itu ada pada surat An-Nisa. Ada 6 ayat. Yakni surat An-Nisa ayat 7, kemudian An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 13, An-Nisa ayat 14, dan An-Nisa ayat 176. Kalau An-Nisa ayat 7, itu kaitannya dengan bahwa hak antara anak laki dan anak perempuan itu sama. Maksudnya masing-masing dapat gitu loh. Walaupun ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak dalam keterangan surat An-Nisa ayat 7 itu. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Jadi sebelum ayat ini turun, waktu zaman jahiliyah itu kan yang dapat hak waris hanya anak laki semata. Anak perempuan tidak dapat sama sekali, malah diwaris anak perempuan itu. Tapi seiring dengan perkembangan ilmu Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW, ternyata hak sama antara laki dan perempuan. Namun ada perbedaan, ada perempuan, ada laki-laki, ada perempuan dapat sedikit, anak laki-laki dapat banyak. Kemudian ditaukidkan, dijelaskan, diperkuat lagi surat 2 bagian, hak anak perempuan mendapat 1 bagian. Jadi An-Nisa ayat 11 ini kaitannya dengan hak anak laki dan perempuan 2:1. Sedangkan kaitannya dengan surat An-Nisa ayat 12-nya kaitannya dengan hak-hak dari suami dan istri. Suami manakala ditinggal oleh istri tidak punya anak maka mendapat setengah. Bila punya anak mendapat 1/4. Kalau perempuan atau istri bila suami meninggal dunia kemudian tidak punya anak, istri mendapat 1/4. Kalau mempunyai anak maka 1/8. Keterangan ini ada pada surat An-Nisa ayat 12. Jadi ayat 7, ayat 11 dan ayat 12 baru 3. Sedangkan An-Nisa ayat 13-nya itu kaitannya dengan riwayat. Bagi orang-orang yang menjalankan syariat Allah kaitannya dengan mengenai waris.
Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itulah ketentuan-ketentuan Allah dalam surat An-Nisa 11:12. Itu ketentuan Allah semua. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kata Allah, niscaya akan dimasukkan ke dalam surga, di mana surga itu mengalir dalamnya air yang selamanya di sana. Wa dzalikal fawzul azim, dan demikian itu mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi reward atau penghargaan bagi orang yang menjalankan syariat Allah berupa membagi secara syar'i itu. Kemudian surat An-Nisa ayat 14-nya itu punishment, ancaman bagi orang yang tidak menjalankannya, bagi orang yang mendurhakai atas ayat-ayat Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul, tetapi masalah neraka itu yang kekal di dalamnya, khalidina fiha, itu jelas banget itu. Wa lahu 'adzabun muhin, dan baginya siksa yang menghinakan. Kemudian ayat ke-6-nya dari keterangan ayat-ayat waris dalam Al-Quran surat An-Nisa itu adalah kaitannya dengan hubungannya ketika orang meninggal dunia itu tidak punya anak dan juga ayahnya lebih dulu meninggal. Atau istilah dalam referensi ilmu waris adalah namanya ahli waris kalala. Nah, ya ini ada pada surat An-Nisa ayat 176. Nah, itulah ayat-ayat tentang mengenai waris dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 6 ayat. Ulang lagi, yakni surat An-Nisa ayat 7, surat An-Nisa ayat 11, surat An-Nisa ayat 12, surat An-Nisa ayat 13, surat An-Nisa ayat 14, dan surat An-Nisa ayat 176. Walaupun 6 ayat ini, filiyuknya kata Nabi itu separuh ilmu. Kalau tadi merujuk pada hadis Nabi, kemudian kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran sebagai sumber ilmu Allah itu jumlahnya 6.666 ayat. Berarti dari 6.666 ayat dikurangi 6. Berarti sisanya adalah 6.660 ayat. Kalau kita merujuk dari hadis Nabi itu berarti 6 ayat ini berbanding sama dengan jumlah ayat Allah yang jumlahnya 6.660 ayat. Nah, ini testimoni dari hadis Nabi ini. Nah, kemudian dinalarkan lagi, kok kenapa 6.600 dengan punishment dan reward jelas sekali. Dan berarti 6.660 ayat itu semua syariat-syariat Allah ada di dalam ayat itu. Contoh, syariat Allah tentang perintah sholat ada. Perintah Allah tentang mengenai zakat ada. Perintah Allah mengenai puasa ada. Perintah Allah mengenai umroh haji ada, dan lain sebagainya. Namun, selain masalah waris, punishment dan rewardnya, syariat Allah dalam Al-Quran itu hanya sebatas dosa dan pahala. Ketika kita tidak menjalankan sholat contohnya, maka dapat dosa. Tetapi ketika menjalankan sholat, mendapatkan pahala. Dan pahala sholat pun ketika munfaridan hanya 1 derajat atau 1 pahala. Tetapi kalau berjamaah itu 27 derajat atau 27 pahala. Kan jelas antara reward dan punishment orang berpuasa, orang yang puas menjalankan sholat itu antara pahala dan dosa. Sama puasa juga. Ketika orang itu menjalankan puasa, maka akan diampuni semua dosanya. Kan bahasanya dosa itu. Tetapi ketika dia menjalankan puasa akan mendapatkan pahala. Begitupun sama ketika menjalankan ibadah zakat ataupun menjalankan haji dan umrah itu reward dan punishment-nya berupa pahala dan dosa. Tetapi kalau masalah waris itu jelas sekali. Bukan hubungannya dengan masalah keterangan masalah hadis Nabi, malah firman Allah ketika Allah menyampaikan
perintah Allah untuk menjalankan berupa waris ayat 11 dan 12 ketentuannya jelas semua. Langsung Allah memberikan rewardnya surat An-Nisa ayat 13. Dan ketuhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Hukum-hukum tersebut, maksudnya hukum yang di atas ayat 11-12 itu, ketentuannya ada yang dapat setengah, ada yang dapat sepertiga, seperempat, seperdelapan, 2/3, ada yang dapat 1/6, dan ada yang mendapat 2/1. Itu kalau dijalankan, itu adalah ketentuan Allah dengan pengertian barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, langsung menjas. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar. Niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan dipertegas ayat di pangkesan ayat ini, wa dzalikal fawzul azim. Yang demikian itu mendapatkan kemenangan yang besar. Di samping kita mendapatkan surganya Allah, Allah memberikan rewardnya mendapatkan kemenangan. Zalikal fawzul azim, itu loh. Jelas sekali itu loh. Nah, jadi ketika menjalankan syariat Allah, salah satunya tentang waris, ketika menjalankan, Allah tidak hubungannya tentang memberikan pahala, tapi langsung surga itu. Betapa pentingnya waris ini gitu loh. Nah, separuh nilai ilmu. Kemudian dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 13-nya, hubungannya bukan masalah pahala, tapi langsung surga Allah, itulah. Namun ketika orang yang tidak menjalankannya atau mendurhakai atas perintah Allah tentang mengenai waris, langsung Allah memberikan yudkhilhu naron, kan dimasukkan ke dalam neraka selamanya khalidina fiha. Nah, jelas sekali itu loh. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi ini. Sehingga kata Nabi sejak 14 abad yang lalu sudah memberikan keterangan bahwa waris adalah nilainya atau value-nya adalah separuh ilmu yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Nah, bahkan punishment dan reward-nya jelas sekali dibandingkan dengan syariat-syariat Allah yang lain, gitulah. Kalau syariat Allah yang lain yang ada pada surat Al-Quran yang jumlahnya 6.660 ayat, itu reward dan punishment-nya hanya sebatas pahala dan dosa. Tetapi kalau masalah waris, reward dan punishment-nya langsung surga dan neraka. Betapa pentingnya waris ini. Namun kata Nabi dalam hadisnya, wa huwa yunsa, gitu loh. Banyak yang menyepelekan, banyak orang yang tidak mementingkan mengenai waris, malah lebih utama menghibahkan harta-harta orang tua kepada anak. Belum saatnya pembagian dibagi-bagi. Dengan masalah ini kekhawatiran akan muncul. Jadi ternyata orang tua pun gagal dalam ujian Allah juga. Di mana ujian Allah kepada kita ini dalam surat Ali Imran itu, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Sungguh kata Allah, aku akan uji kamu semua, sebagai hamba Allah manusia ini. Salah satu di antara ujian itu adalah rasa kekhawatiran. Orang tua berdalil, kita akan memberikan hibah kepada anak-anaknya, kalau tidak diberikan sekarang, nanti khawatir ribut, katanya. Apalagi ada anak laki dan anak perempuan. Kok kenapa dibeda-bedakan? Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Ini kekhawatiran juga kata orang tua. Nanti khawatir ribut, udahlah dibagi sekarang aja. Toh ini milik saya kata orang tua. Itu sudah tepat. Namanya harta itu bukan milik kita. Hakikatnya milik kita. Maka kita harus hati-hati ketika punya harta. Harta ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau titipan Allah, maka kita harus amanah dalam menjalankan titipan amanah ini. Apa yang kata Allah dalam Al-Quran, suruh membayar zakat, ya tunaikan zakat. Yeah. Kata Allah dalam Al-Quran, kita harus membagi waris, ya harus sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Itulah ketentuan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini menjadi penguat keimanan, menjadi penguat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Mas. Iya, baik.
Terima kasih Ustadz Nasuha Fakih yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya pendengar mengenai ilmu waris ya, nilainya separuh dari ilmu Allah. Baik, kini saatnya Anda dapat berinteraksi pendengar bersama Ustadz Nasuha Fakih melalui telepon di 0231849329. Ya, sudah ada penelpon yang masuk, kita coba terima. Assalamualaikum, RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Dari Aki Gazi di Desa Padarek, Majalengka. Oke, Aki Gazi di Majalengka, silakan. Ini Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengaturkan terima kasih, buku tuntunan belajar ilmu waris telah diterima dengan baik. Mudah-mudahan dapat dipelajari dengan baik juga. Yang kedua pertanyaannya Pak Kiai, bagaimana cara membagi warahmatullahi wabarakatuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aki Gazi di Majalengka. Silakan pendengar RRI Cirebon berikutnya yang akan bergabung di Mutiara Pagi. Ya, sudah ada penelpon lagi. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iskandar Zulkarnain. Iya, Pak Derubin di Tanjung Brebes, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga lekas sehat ya, kalau kena salah semua ya. Amin. Lagi Ya, flu. karena guyon-guyonnya itu kalau orang kena flu, kalau diobati akan sembuh dalam 7 hari. Kalau tidak diobati akan sembuh dalam seminggu. Itu sebagai guyon saja. Ya. Lalu menarik tadi masalah waris ini, kalau tidak salah dulu Ustaz mengatakan 7 kok ini 6 ya. Ayat Anisa ayat 7, lalu yang 4, lalu 32 dan yang 176. Kalau tidak salah itu. Jadi tadi menyebutkan 6 ya. Kalau dengan yang 32. Yang 32 ya 7 ayat ya. 6 ayat gitu ya Ustaz. Lah yang 32 itu ayat yang Anisa 32 itu kan. Kalau Anisa 32 itu juga kaitan dengan waris tapi tidak secara langsung gitu. Kalau 32 tentang mengenai harta bersama. Yang kaitan dengan gonogini bukan? Iya, gonogini betul. Oh. Lirizal tasabu walin nisa inasi mutasaban. Iya. Ya ini karena seperti Ustaz katakan ini kan secara tidak langsung Ustaz menemukan ayat yang ke-32 untuk Ya, umat betul. ini kan dan tidak bertentangan. Nah, jadi lalu yang saya tanyakan lagi masalah ini tadi ilmu waris separuh dari ilmu Allah ini. Separuh di sini mungkin berarti kata ya, majasi atau kiasan ya. Saking Ya, pentingnya ya. Betul. Ya. Lalu yang saya tanyakan yang masalah kalalah atau yang bahasa Jawa itu yang lola. Lola lali ya, orang Jawa mengatakan lola lali, orang dulu, orang dua sarang, orang dua kada. Lah, tadi dikatakan kalau hanya punya anak, kalau tidak punya anak sama sekali, tidak punya saudara sama sekali, bagaimana? Kalau tadi dikatakan dalam ayat 176 kan kalau punya anak perempuan, saudara perempuan 1/2, yang 2/3. Kalau ada laki-laki nanti itu masuk semua. Nah, kalau tidak punya anak laki-laki, tidak punya saudara laki-laki, tidak punya saudara perempuan, bagaimana jalan keluarnya? Itu saja, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz silakan menjawab pertanyaan yang pertama dari Aki Gazi di Majalengka. Ya, terima kasih Pak Aki Gazi di Majalengka. Terima kasih pula buku sudah diterima, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Kaitannya dengan masalah orang yang keberadaannya tidak jelas. Nah, memang dalam literasi yang dalam buku saya yang saya susut ini ada pada halaman 15. Di situ ada salah satu di antaranya rukun dalam pembagian waris itu manakala ada orang meninggal dunia.
Maka dilihat Pak Aki Gazi halaman 15 di situ, salah satu di antara rukunnya adalah harus ada orang yang meninggal dunia. Kalau belum ada orang meninggal dunia, tidak boleh bagi-bagi waris itu loh. Nah, ternyata orang meninggal dunia itu ada 3 pengelompokan. Ada meninggal dunia secara hakiki, artinya wujud mayitnya ada. Ada meninggal dunia karena secara hukmi, di mana hukmi ini sudah sekian lama tidak diketahui keberadaannya, keluar dari rumah gitu loh. Kalau menurut hitungan umumnya, keluar dari rumah seumpama usia sudah 60 tahun, tidak pulang-pulang sampai usia 40 tahun tidak pulang-pulang. Sementara di sekitarnya para teman-temannya sudah banyak yang wafat dan meninggal dunia itu. Ternyata karena harta pun harus dibagi, maka harus ada putusan hakim. Secara hukum itu hasil dari putusan hakim. Kemudian ada juga meninggal karena diperkirakan. Sumpama tadi siang masih ada, terjadilah badai, terjadilah longsor, terjadilah banjir. Ternyata keberadaannya tidak diketahui. Atau naik pesawat kemudian tidak kemana perginya pesawat itu, tidak di landing dan seterusnya. Nah, itu diperkirakan orang itu tiada atau meninggal dunia. Namanya meninggal dunia secara takdiri. Lah, bagaimana persoalan ini? Maka ada ketentuannya itu, silakan dilihat, ada dalam buku saya itu halaman 73. Halaman 73 ini kaitannya dengan mengenai ahli waris orang yang hilang kan gitu. Nah, entah itu secara takdiri maupun secara hukmi, tetap harus dibagi harta-harta yang ditinggalkan orang yang mafkud itu atau orang yang hilang itu. Nah, di situ jelas semua ada gitu ya. Dan tetap berlaku hukum syar'i. Kalau seandainya yang meninggal dunia itu ayahnya, maka jatuh kepada anak-anaknya. Kalau sekiranya anaknya tidak ada, maka jatuh kepada saudara-saudaranya kalau tidak punya. Atau istilah itu halalah, atau istilah Pak Derubin lolali lah gitu. Ya, bagus banget ini. Perbendaharaan kalimat kata itu luar biasa. Jadi disebut sebagai kalalah kalau tidak punya anak dan ayahnya lebih dulu meninggalnya. Jadi ketentuan-ketentuan waris itu sudah diatur semua. Entah itu meninggal karena sebab biasa ataupun karena wujudul mayit, ada mayitnya, perkiraan karena diperkirakan tidak hidup karena terjadi badai, banjir ataupun longsor, ataupun karena lost contact kaitan dengan orang naik pesawat terbang kemudian di mana pesawatnya, atau karena keluar dari rumah sudah sekian tahun tidak pulang-pulang itu. Maka namanya orang hilang ataupun mafkud istilah masalah waris itu. Ketentuannya jelas sama saja seperti orang yang lain gitulah. Kaitannya dengan masalah apa tadi Pak Derubin? Oh ya, tentang mengenai ayat-ayat tentang waris. Saya sebutkan tadi ada 6 ayat. Surat An-Nisa ayat 7, An-Nisa 11, 12, 13, 14, dan An-Nisa 176. Ketika mengenai ada ayat An-Nisa ayat 32, ini kaitannya dengan keseimbangan namanya harta gonogini. Harta gonogini kan tidak sebatas orang meninggal dunia. Istilah dalam OKH itu adalah ada cerai mati atau cerai hidup. Itulah. Jadi secara waris tidak ada hubungannya sebetulnya, tapi secara letterlek ya, tapi secara eksklusifnya itu ada hubungannya kaitannya dengan suami istri. Lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Rijal dan nisa ini dimaknani bisa suami, bisa istri. Jadi multitafsir sebetulnya sini. Tapi sangat cocok sekali ketika hubungannya dengan mengenai masalah harta bersama atau harta gologini. Makanya tidak dikesertakan dan untuk menyeimbangkan dengan jumlah ayat Al-Quran tadi. Jumlah ayat Al-Quran secara mutafakun alaih kan itu ada 6.666 ayat. Diambil 6 ayat, nilainya majaznya itu sama seperti 6.660 ayat di situ. Nah, di situ. Itulah diantara ya ini sebagai pendapat dari mengaktualisasikan ataupun menarasikan ataupun mengilmiahkan tentang mengenai hadis Nabi itu loh.
Wa innaha nisful ilmi. Kata Nabi kan separuh ilmu dikaitkan dengan ilmu Allah tuh di mana kan gitu. Ternyata ilmu Allah kan sumbernya dari Al-Qur'an gitu loh. Yang secara letterlek yang jelas saja Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an jumlah ayatnya 6.666 ayat. Sedangkan masalah waris jumlahnya tadi saya sampaikan 6 ayat. Berarti walaupun 6 ayat ini nilainya sama seperti 6.660 ayat. Kemudian kita sampaikan pula, kok iya ya gitu loh. Ternyata diteliti lagi dari 6.660 ayat selain masalah waris, ternyata punishment dan rewardnya hanya sebatas dosa dan pahala. Tetapi masalah waris walaupun ayatnya sedikit, tapi ketika menjalankan rewardnya langsung surga. Tetapi kalau tidak menjalankannya, punishment-nya langsung neraka. Ini betapa pentingnya waris ini gitu lah. Ya. Namun ini ya, banyak orang yang melalaikan, banyak orang yang menyepelekan gitu loh. Maka melalui forum Mutiara Pagi ini mudah-mudahan kita mempertebal keimanan kita, mempertebal ketakwaan kita pada Allah SWT. Ujung-ujungnya kepada Allah kan gitu loh. Iman kepada Allah, takwa kepada Allah itu. Makanya siraman rohani inilah penting sekali melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Demikian. Ya. Terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Aki Gazi dan juga Pak Derubin di Tanjung Brebes. Kita masih ada waktu, kita lanjutkan Mutiara Pagi hari ini. Sudah ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain dan Mbak Lela Nurlela. Bunda Indra di Pelayangan. Silakan Bunda. Assalamualaikum Ustadz Nasuka Paki yang sedang batuk pilek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya juga tertarik seperti Pak Robin dengan kalimat bahwa ilmu waris itu merupakan setengah dari ilmu dalam Al-Quran, Ustadz. Iya. Yeah. Karena saya pikir kalau soal waris itu kan menyangkut sedikit orang. Yang sedikit ini bisa dikatakan separuh dari ilmu dalam Al-Quran. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bung Icai. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz silakan bisa langsung saja menjawab pertanyaan dari Bunda Indra karena memang waktu kita sangat terbatas. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bunda Indra. Saya juga tertarik, pertanyaannya luar biasa Bunda Indra ini, sehingga saya tertarik pula akan menjawabnya. Kaitannya dengan benar, ini kan kita kan bukan kata saya ya, ini kata Nabi loh. 14 abad yang lalu, bahwa hadisnya pun hadis sahih ini. Bahwa ilmu waris nilainya itu separuh dari ilmu. Benar juga, kenapa kok separuh ilmu padahal yang terkait masalah waris hanya segelintir orang dalam keluarga lah gitu loh, atau hanya sebatas ahli waris. Ahli waris jumlahnya banyak 25, tidak semua dapat. Yang paling dapat itu tidak terhalang itu hanya 5 gitu loh. Suami, ayah, ibu, anak laki, anak perempuan gitu loh, ada 5. Atau istri kalau meninggal suami ya, ayah, ibu, anak laki dan anak perempuan. Tapi kenapa kata Nabi separuh ilmu? Ternyata masalah waris ini hubungannya keluarga. Sedangkan keluarga adalah miniatur negara gitu loh. Jelas sekali itu. Nah, sedangkan masalah ilmu yang lain benar kata Bunda juga. Itu adalah menyangkut hajat umat orang banyak gitu loh. Kok kenapa masalah waris hanya segelintir orang tapi nilainya separuh ilmu? Makanya saya sampaikan ternyata keluarga ini adalah miniatur negara. Artinya kalau negara itu bisa dilihat, dipandang baik, dilihat dari keluarganya gitu loh. Kalau keluarga satu ribut masalah waris, keluarga yang lain ribut masalah waris, ya hancurlah negara juga kan gitu loh. Maka betapa pentingnya ilmu waris ini gitu loh. Karena banyak kejadian masalah keluarga, masalah waris akibatnya bunuh-membunuh loh. Gitu loh. Tidak sedikit lah gitu persoalan ini gitu loh.
kemudian keluarga yang lain ribut masalah waris, bunuh-bunuh lagi. Nah, ini contoh konkret betapa pentingnya Allah menyampaikan ini melalui hadis nabinya itu gitu loh. Ya. Maka hubungannya waris adalah keluarga, keluarga adalah miniatur negara. Betulkah kalau keluarga sebagai miniatur negara? Nah, itu. Kan kita kan melihat dari ilmu-ilmu yang lainnya kan gitu loh. Nah, itulah contoh konkret juga masalah bahwa 1:2 tidak adil. Ternyata di sisi lain Allah adil kaitannya dengan masalah hak dan kewajiban. Maka namanya ilmu Allah itu luar biasa dan ad-din al-aql gitu loh. Kita agama itu pasti masuk akal bagaimana cara mengilmiahkan saja kan gitu. Termasuk tadi dikatakan benar. Namanya harta waris itu hanya segelintir orang dalam lingkup keluarga. Kalau keluarga satu dan keluarga tidak menggunakan cara waris, kemudian akibat dari tidak menggunakan waris, eng-engan, ribut dan seterusnya, menjadi miniatur negara. Negara menjadi ribet juga kalau tidak membahas masalah waris dari satu dengan yang lain. Demikian. Ya. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung berpartisipasi melalui WhatsApp RRI Cirebon dan juga melalui telepon. Kami mohon maaf, waktu kita sangat terbatas. Ustadz, sebelum kita akhiri perjumpaan kita di Mutiara Pagi kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan Ustadz. Terima kasih para pendengar dan Mas Zulkarnain semuanya, dan kaitannya masalah waris, betapa pentingnya ilmu waris. Orang tua adil tapi bagi anak tidak adil. Sehingga anak satu yang ribut itu loh. Saya mengalami hal ini banyak dari konsultasi dari umat Islam itu. Mari kita bersama-sama kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Insya Allah kalau kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, aman di dunia, aman di akhirat. Yeah. Kita sesuai dengan syar'i, aman secara syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Karena negara adalah miniaturnya adalah keluarga. Demikian kurang lebihnya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nasuha Fakih yang telah mengisi Mutiara Pagi di RRI Cirebon untuk hari Rabu ini. Mudah-mudahan Ustadz selalu sehat Ustadz ya. Amin. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.